Nama saya Lea Simanjuntak, Om, Tante, teman-teman semua. Saya senang sekali bisa hadir kembali lagi ke LA. Kayaknya terakhir saya berada di LA itu tahun 2018 ya Kak ya. Junita Siagian ini adalah sahabat saya dari waktu masih muda. Enggak banget, kalau sekarang muda aja. Nah, saya juga udah kenal dulu sama Ibu Cynthia juga ya, dikenal sama kita di acara Natal di Paris yang dulu ya. Tapi saya senang banget bisa kembali lagi, hadir lagi, ketemu dengan saudara-saudara di sini, dan kita sama-sama nanti bisa merayakan Natal juga di Natal BKS. Hari ini juga saya berkenalan dengan Bapak Pendeta Paul dan Ibu Santi. Saya senang banget bisa ketemu dengan saudara-saudara seiman. Kita harus saling memperkuat ya. Terakhir 2018 saya kesini, berarti udah 5 tahun yang lewat. Apa yang terjadi dengan hidup saya, dengan hidup saudara itu pasti banyak sekali. Karena we've been through the pandemic together, I mean like separately, tapi bersama-sama kita rasakan itu semua ya. Dan pastinya kita kehilangan banyak teman mungkin, saudara, tapi Yesus selalu bersama kita dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dan makin kesini saya makin menyadari kalau kita jadi orang Kristen itu jangan yang suam-suam kuku lagi gitu ya. Karena He has shown us His mighty works, He has shown us His strength, dan He has shown us His mercy sebenarnya. Tadi seperti yang Ibu Poppy bilang dalam sermonnya, our God is a God of mercy. Dia banyak sekali mercy, His grace and mercy. Itu yang harus kita selalu ingat setiap hari. So, not the guilt in our lives, itu udah lewat, sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. But now kita harus ingat terus bahwa His grace and mercy yang ada pada kita, dan kita harus bagikan ke orang lain. You know why? Saya punya beberapa pengalaman lah ya, apalagi after the pandemic. Saya punya beberapa teman dari teman mungkin, atau mungkin yang saya nggak kenal juga ada. But satu persatu cerita itu tuh nyampe ke saya. Ceritanya adalah tentang perkenalan masing-masing orang tersebut dengan Yesus. I'm blessed enough karena dari lahir pun saya sudah mengenal Yesus. Dari keluarga saya, yang dari opung saya pun udah aktif di gereja gitu ya, di Lutheran Church dulu. Tapi teman-teman yang saya sebut ini, yang saya tahu ini ceritanya, itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak mengenal Yesus. Dan perkenalannya juga beda-beda banget, lewat tantangan hidup, lewat lewat mimpi. Ada yang benar-benar emang nggak pernah aja gitu dikasih tahu tentang siapa Yesus itu, lalu dari mimpi itu baru dia kayak bertanya ke orang yang dia kenal, yang Kristen, siapa itu Yesus. But what I'm trying to say is, kita jangan take for granted karena kita sudah mengenal Yesus dari dulu banget gitu, dari sejak lahir atau dari sejak kecil. But kita harus selalu mengenang kapan kita punya connection yang kuat itu dengan Tuhan Yesus, dan keep falling in love with Him every day, every single day. Punya connection yang sangat kuat dengan Yesus. Apalagi masa-masa sekarang, because our lives itu udah makin kelihatan benar-benar hari-hari sekarang ini, mungkin tahun-tahun depan. Nggak ada rumusnya, bisa yang hal-hal yang kita nggak tahu terjadi, tahu-tahu terjadi, ya kan? Hal-hal yang besar pula. So, selalu harus ada koneksi sama Yesus. Dan saya selalu ingat cerita dari si orang-orang tersebut yang punya kerinduan terhadap Yesus gitu. Jadi mereka tuh masing-masing orang sangat cinta banget, terutama karena diperkenalkannya karena Yesus itu mengampuni hidup mereka gitu loh. Itu yang bikin mereka selalu menangis dan who is this God yang katanya udah mengampuni gitu loh.
dulunya saya punya God yang saya ya pokoknya saya melakukan aja ritualnya, berdoa sembahyang, tapi saya nggak tahu saya itu bakal ini menurut orangnya ya bakal gimana akhir hidupnya gitu. Tapi dengan Yesus kok ada ketenangan bahwa wow, saya udah diampuni. Sehingga saya, si Lea yang dari kecil udah mengenal Yesus ini, I don't want to take it for granted. Saya kepingin setiap hari hidup seperti orang-orang itu yang baru ketemu Yesus itu. And I think we all should too. Lagu saya yang pertama, judulnya His Name is Jesus. Dulu saya pernah nyanyiin ini nih di sebuah play tentang kebangkitan Yesus. Jadi ini sebenarnya lagu dari Maria Magdalena. How much guilt she felt in her life. Kalau mungkin ada yang udah mulai nonton episode The Chosen ya, kalau saya sama anak-anak saya seneng banget. Tahu ya Bu ya, The Chosen, it's on Netflix juga sih. Tapi ada artinya yang saya ngelihat itu benar-benar postur Maria Magdalena di situ. You can also watch it kalau mau. Benar-benar digambarkan seseorang yang nggak ada yang bisa ngerti the depression yang dia rasakan, dan dia nggak bisa kasih tahu ke orang. Kayaknya relate banget ke zaman sekarang juga, bahwa teman-teman saya juga banyak sebenarnya yang dia nggak bisa jelasin depression yang dia rasakan, dia nggak bisa cerita ke orang. So this song tells about that, dan betapa nama Yesus itu merubah hidup dia yang sungguh rahasia, dia nggak bisa kasih tahu ke orang, tapi cuma Yesus yang bisa merubah semua itu, dan dia sendiri menjadi manusia yang baru, yang bebas, yang tidak usah merasa berhutang gitu. So, His name is Jesus. Wishing someone knew I was alive.
dan nyanyian. Oke, lagu berikutnya kita nyanyi sama-sama ya. Gimana kalau kita nyanyi sama-sama? Boleh? Boleh ya, Pak Paul? Bebas. By the way, saya amazed loh tadi kalau kelihatannya yang main piano. Wow. Karena saya juga seneng banget dari dulu main piano. Ini pasti semuanya tahu. Lagunya adalah namanya Yesus. Jadi kalau tadi His name is Jesus, kalau ini namanya Yesus. Hari ini pokoknya all about Jesus. All about Jesus. Kita harus kembali ke perasaan kita ketika kita pertama kali gitu menyadari, mengakui kalau misalnya Yesus itu emang cinta sama kita gitu. So, mari kita hidup lebih full lagi gitu untuk Yesus. I mean, it's just the little things you do mungkin ya tiap hari kepada teman-teman di sekitar kita, Bapak Ibu, tapi itu membawa banyak sekali perubahan. And I think kita harus lebih berani. Saya mungkin bisa share di sini. Saya punya sahabat dari SMA, dia itu seorang desainer, orang Aceh. Jadi dia udah married, and then her husband itu recently kena cancer. Terus saya waktu itu ada kayak di dalam hati saya kayak tell them about Jesus, tell them. Tapi saya kurang berani. Jadi saya cuma ngomong kayak di surface aja, I just talk about ya my life gitu, dan betapa saya suka dengan kehidupan saya sebagai orang yang sudah bertemu Tuhan gitu, Kristen yang kenal dengan Kristus gitu. Karena apa? Karena Kristus itu gini. Tapi tidak secara mendalam. Pendeknya sekarang suaminya itu baru saja meninggal, and I think that's my biggest regret for this year. Tapi saya yakin, saya waktu itu berdoa aja, tapi saya kurang berani untuk mengabarkan ke suaminya about the healing of Jesus, itu paripurna gitu ya. Tapi saya yakin Tuhan Yesus itu selalu punya cara ya. He can even come himself to suami itu mungkin. Tapi yang sekarang saya, yang mungkin saudara harus doain juga, saya kepingin memberanikan diri ke sahabat saya itu, jadi istrinya, karena she's been so depressed. Dia cerita ke saya bahwa sekarang pokoknya tambah kenceng sembahyang, sholat ya, dia beragama yang bukan Kristen gitu, dia beragama Islam, dan dia mencoba terus untuk berapa ribu kali lagi sih supaya I can be sure that my husband nanti nyampe and me myself bisa. So aku merasa very pity sekali terhadap perasaan itu gitu. Gimana orang bisa hidup dengan kayak gitu, depresi banget, dan orangnya emang tambah kurus banget. So pray for me to be brave enough to tell her about the good news, and I think we all should do too. Untuk orang di sekitar kita mungkin harus lebih peka lagi and just tell them about Jesus. Udah mau selesai juga kan dunianya ya Pak ya. I myself think so, but ya maksudnya puluhan tahun ke depan mungkin, but beranikan diri aja. Dan caranya mungkin adalah dengan cara yang light, seperti nyanyi. Kalau saya kan nyanyi ya. So let's sing together, dan kalau misalnya Anda menemukan hari-hari yang penuh tantangan, mungkin boleh lo nyalain dari sekarang. Mungkin bisa sambil menyanyikan lagu ini juga, karena cuma ada satu nama. Kalau saya bisa berani bilang, cuma ada satu nama, Yesus. Yang setia, boleh ya, naikin lagi. Dia selalu menemani hidupku di waktu aku susah, waktu ku sendirian. Dia selalu menemani. Sebut namanya, come on.
Yesus yang menghibur hatiku. Yang keras, namanya Yesus, namanya Yesus, oh, nama Yesus yang menghibur hati. Let's sing it together. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menjaga anak cucumu. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang sembuhkan lukaku. Amin. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Only one name, the name of Jesus. Beri goyang untuk Tuhan. Masih mau dengar lagu lagi? Kayaknya tadinya persiapinnya 2 lagu ya, Mike. Kenalin dong, itu teman baik saya Michael di belakang. Yang dibantu dengan saudara persiapan. He's also my manager for years now. Saya pinjam pianonya boleh ya? Boleh. Kan ini udah first week of Advent ya, Pak Pendeta? Yes. Next week. Is it the first week? Di sekolah anak saya sih katanya nyalain lilin soalnya hari ini first week of Advent. So I guess ya karena Natal juga masih bentar lagi. Setuju nggak kalau saya nyanyi a little bit lagu-lagu Natal? Tapi ikut nyanyi sama saya ya. Oke. First Noel, the angels did descend. Was the certain poor shepherds in fields where their sheep on a cold winter's night, left my heart so deep. Dikasih dulu ya. I'm sorry. Okay. Thank you very much. Nyanyi semua ya.
till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You discover when you do that it's Christmas, really Christmas for you. Jesus brings warmth like a winter fire, a light like a candle's glow. He's waiting now to come inside as he did so long ago. Jesus brings gifts of truth and love and makes them bloom and grow. So welcome him with a song of joy, and when he comes, you'll know that Christmas isn't Christmas till it happens in your heart. Somewhere deep inside you is where Christmas really starts. So give your heart to Jesus. You discover when you do that it's Christmas, really Christmas. Christmas, really Christmas. Christmas, really Saya harus berterima kasih karena saya udah lama banget sebenarnya nggak main lagu itu. So please keep the spirit in our hearts dan don't ever take for granted apa karya Tuhan Yesus, karya Roh Kudus di dalam hidup kita, and saling mengingatkan. I know I can feel a lot of love di gereja ini. First Baptist Church, Indonesian Baptist Church. So I'm very honored to be here pagi ini. I'll be I'm looking forward to see all of you di Natal BKS nanti. Dan saya mungkin pamit abis ini, mungkin harus cepat-cepat karena ke gerejanya Yunita. So ya mau bertemu hari ini, disempatkan untuk temu kangen beberapa teman-teman di gereja, dan saya juga akan bernyanyi nanti sana. So let's keep praying for each other, for one another. Dan terima kasih sudah menyambut saya dengan begitu baik. Tadi udah dijemput juga sama kakak Marlina ya, udah dijemput jauh-jauh loh, saya dari downtown dijemput ke sini. Tepuk tangan dong. So yeah, cheers untuk gereja ini. Thank you very much and God bless you. God bless your your year ahead. Pelayanan Bapak dan Ibu, saya yakin banget bahwa di dalam gereja ini Roh Kudus bekerja. Amin. Thank you very much.